Seorang ibu dari New Mexico berangkat kerja pada hari Kamis yang biasa, tapi dia tidak pernah sampai masuk ke dalam. Semua barang-barangnya ada di rumah, tapi dia tidak ada di sini. Dan itu bukan kebiasaannya untuk tidak menelpon ke rumah untuk memberi kabar dan meninggalkan tas serta ponselnya. Dia menghilang, meninggalkan mobil, kunci, obat-obatan, dan kedua ponselnya. Untuk beberapa alasan, aku tidak berpikir dia pergi dengan keinginannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, jenazahnya ditemukan di lahan terpencil milik pemerintah federal, di mana seorang penyelidik swasta menemukan banyak bukti hanya setelah lokasi kejadian resmi ditutup. Aku rasa semua orang benar-benar terkejut ketika mereka mulai menemukan apa yang mereka temukan. Dan tak lama kemudian, tempat kerjanya menjadi fokus utama penyelidikan. Ada sesuatu yang sedang terjadi yang kami sendiri tidak mengetahuinya. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Laboratorium Nasional Los Alamos di New Mexico menyimpan beberapa informasi paling rahasia di Amerika. Rahasia nuklir yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki tingkat keamanan tertinggi. Dari yang telah diberitakan, Melissa Casillas tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Bahkan, sebelumnya izin keamanannya telah diturunkan, bisa dibilang begitu. Namun, teori konspirasi tetap berlanjut, dan mungkin memang ada alasannya. Karena saat Melissa Casillas pergi ke laboratorium pada 26 Juni 2025, dia tidak masuk kerja. Sebaliknya, dia menghilang. Berbulan-bulan berlalu tanpa jawaban, sampai jenazahnya ditemukan di tanah milik pemerintah federal. Dan saat itulah teori-teori konspirasi benar-benar makin santer. Bagaimana Melissa bisa sampai ke properti terpencil itu sendirian? Mengapa kedua ponselnya dihapus bersih dan diriset ulang ke pengaturan pabrik? Bagaimana mungkin detektif berpengalaman melewatkan banyak bukti penting di lokasi kejadian? Apa penyebab kematiannya? Dan yang paling penting, apakah kematian Melissa terkait dengan hilangnya ilmuwan-ilmuwan terkenal lainnya? Ada sesuatu yang sedang terjadi yang tidak kita ketahui. Hanya 35 mil barat laut Santa Fe, New Mexico, terdapat Laboratorium Nasional Los Alamos. Didirikan pada tahun 1943, laboratorium ini terletak di atas dataran tinggi Pajarito, terpencil dari jalanan kota yang ramai atau area dengan lalu lintas tinggi. Faktanya, Robert Oppenheimer memilih lokasi ini secara khusus karena keterpencilannya pada awal tahun 1940-an sebagai tempat yang sempurna untuk mengembangkan proyek Manhattan. Sejak saat itu, Laboratorium Nasional Los Alamos, atau disingkat LANL, telah menjadi tempat bagi beberapa rahasia terbesar dalam sejarah Amerika, yang sebagian besar sangat rahasia, sehingga kita sebagai publik bahkan tidak mengetahuinya. New Mexico secara umum memang memiliki reputasi seperti itu. Dari penciptaan bom atom hingga insiden Roswell tahun 1947 yang memicu teori konspirasi tentang alien. Maksudku, bahkan saat aku menelusuri berkas-berkas UFO, kamu bisa lihat, Los Alamos sering disebut-sebut. Karena menurutku, pada tahun 1940-an, 1950-an, banyak penampakan terjadi di sekitar Los Alamos, Albuquerque, wilayah New Mexico. Dan yang melihatnya bukan hanya warga sipil. Penampakan itu juga dilihat oleh orang-orang yang bekerja di Los Alamos, yang punya latar belakang luar biasa dalam bidang seperti ini, pendidikan yang hebat. Mereka bekerja di Angkatan Udara. Mereka bekerja di Departemen Pertahanan. Jadi menurutku, ya, ini adalah tempat yang sangat terkenal dan dihormati yang menyimpan banyak rahasia pemerintah. Dan itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ceritakan kepada kita? Apakah mungkin ada rahasia tersembunyi dalam kasus Melissa Casillas? Pada tahun 2025, Melissa yang berusia 53 tahun tinggal di Rancho de Taos, New Mexico bersama suaminya Mark dan putri mereka, Sierra. Baik Melissa maupun Mark bekerja di LANL. Setiap hari, mereka pulang pergi dari rumah mereka ke laboratorium di Los Alamos. Untuk lebih jelasnya, Melissa bukanlah seorang ilmuwan, melainkan seorang asisten administrasi. Ini adalah pengacara keluarga mereka, David Adams. Dia bekerja sebagai asisten administrasi di laboratorium. Dia tidak bekerja sebagai ilmuwan. Izin aksesnya terbatas, jadi saya tidak benar-benar yakin apa saja yang bisa diakses. Menurut Lauren Conlin, reporter LA Mag yang pertama kali memberitakan kisah ini, Melissa baru-baru ini kehilangan sebagian izin aksesnya di laboratorium. Dia adalah asisten administrasi di Los Alamos, dan kabarnya dia sedang mengalami beberapa masalah di tempat kerja.
Saya tidak tahu apa masalah-masalah itu, tapi sesuatu memang membuatnya kehilangan izin aksesnya pada suatu waktu. Jadi saya tidak tahu apakah keluarganya tidak menutup kemungkinan apapun, tapi saya tidak berpikir mereka menganggap ini ada hubungannya dengan informasi rahasia karena dia sudah kehilangan izin aksesnya. Saya rasa penyebabnya bisa bermacam-macam. Dia bertanggung jawab mengatur pertemuan, mengurus dokumentasi, dan menyerahkannya kepada pihak yang tepat. Tapi keluarganya, setidaknya keluarga yang saya ajak bicara, mereka tidak terlalu tahu tentang kesehariannya. Saya akan bilang, kamu tahu Melissa itu, atau setidaknya menurut Facebooknya, adalah seorang pemburu yang sangat antusias. Saya percaya bahwa pada satu titik, dia dan suaminya pernah punya saluran YouTube tentang, kamu tahu, petualangan berburu mereka dan mereka juga punya bisnis. Saya memang melakukan pemeriksaan latar belakang, dan saya sempat bingung dengan banyaknya kotak kos. Tapi setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata memang dia, sekali lagi, dia memang punya beberapa bisnis. Ini akan muncul lagi nanti. Hasrat Melissa dan Mark terhadap berburu. Tapi yang jelas, tidak jelas apa sebenarnya yang bisa diakses Melissa di dalam laboratorium. Dan juga tidak jelas mengapa izin keamanan apapun mungkin dicabut darinya. Yang kita tahu pasti adalah pada hari Kamis 26 Juni 2025, Melissa datang ke laboratorium seperti biasa untuk bekerja. Tapi yang menarik, dia tidak masuk ke dalam. Menurut The Guardian, Melissa dan Mark berangkat bersama naik mobil dari rumah mereka ke laboratorium, seperti yang mereka lakukan hampir setiap hari. Sekitar pukul 6.15 pagi itu, Melissa menurunkan Mark sebelum mengatakan bahwa dia harus bekerja di bagian lain kampus hari itu. Namun, alih-alih pergi ke area tersebut, Melissa justru berbalik arah dan mengemudi lebih dari 1 jam pulang ke rumah. Putrinya, Sierra, melaporkan melihat Melissa sekitar pukul 7.45 pagi itu. Ketika Sierra bertanya kepada ibunya mengapa dia pulang, Melissa mengatakan dia lupa membawa tanda pengenal kerjanya. Tapi alasan itu saja sebenarnya tidak masuk akal. Saya juga berbicara dengan seorang karyawan di Los Alamos. Cerita tentang Melissa yang lupa membawa tanda pengenalnya, lalu berbalik pulang ke rumah. Karyawan ini bilang, saya juga pernah lupa membawa tanda pengenal beberapa kali sebelumnya. Kamu tinggal pergi ke bagian keamanan dan mengambil tanda pengenal sementara. Jadi, ada sesuatu yang sedang terjadi yang tidak kita ketahui. Tepat sebelum jam 1 siang hari itu, Melissa pergi ke tempat kerja Sierra untuk mengantarkan sandwich sebagai makan siang untuk putrinya. Menurut The Guardian, Sierra mengatakan Melissa tampak pendiam, tapi secara keseluruhan terlihat normal. Sierra kemudian mengatakan kepada Dateline, kutip, dia mungkin sedikit lebih pendiam, tapi tetap saja, tidak ada yang membuatku terkejut. Hanya sekitar 1 jam kemudian, pada pukul 14.18, seorang teman keluarga melaporkan melihat Melissa berjalan sendirian di sepanjang jalan raya negara bagian New Mexico 518. Dia berjalan ke arah timur sambil membawa ransel. Saat jam kerja berakhir, Mark menunggu di laboratorium agar Melissa menjemputnya. Tapi dia tidak pernah datang. Seorang rekan kerja kemudian memberinya tumpangan pulang, dan dia diturunkan sekitar pukul 5. Hampir semua di rumah tampak berada di tempatnya. Mobil Melissa terparkir di jalan masuk. 2 ponsel Melissa ada di dalam, bersama dengan tas tangannya, KTP, dompet, dan obat yang biasa diminumnya. Semuanya ada di tempatnya, kecuali satu hal. Melissa telah menghilang. Saat itulah, Mark menelpon polisi untuk melaporkan Melissa hilang. Kami tidak dapat menemukan istri saya. Kami belum mendengar kabar darinya sepanjang hari dari tempat kerja. Itu tadi pagi. Itu terakhir kali saya melihatnya bekerja. Putri saya melihatnya sekitar jam 1 siang. Semua barang-barangnya ada di rumah, tapi dia tidak ada di sini. Dan biasanya dia tidak seperti itu. Tidak menelpon ke rumah untuk memberi kabar. Dan tidak membawa tas serta ponselnya. Setelah diperiksa lebih dekat, data di kedua ponsel Melissa telah dihapus dan ponselnya di-reset sepenuhnya ke pengaturan pabrik. Sepertinya ponselnya sudah, kata putri saya. Sepertinya sudah di-reset. Tapi ya begitulah. Jadi kami mencari ke seluruh rumah, di setiap sudut properti kami. Kami sama sekali tidak bisa menemukannya. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Mobil yang dia gunakan diparkir di sini, di rumah. Kuncinya ada di sini. Rumahnya terkunci. Semuanya ada di sini. Kamu tahu maksud saya. Jadi dia benar-benar pulang. Mobilnya diparkir di halaman. Kuncinya ada di meja dapur. Siapa namanya? Saya Melissa Cassius. Dan kami menelpon rumah sakit untuk memastikan. Karena maksud saya, kamu tahu, kalau memang tidak ada siapa-siapa di sana, benar-benar tidak ada siapa-siapa di sana, kamu tahu sama sekali. Karena kami pikir mungkin kalau sesuatu terjadi padanya, barang-barangnya semua ada di sini. Jadi tidak ada yang bisa mengidentifikasinya.
Jadi yang kamu bilang satu-satunya yang dia bawa cuma ponselnya. Dia tidak membawa apa-apa. Sekarang dia malah meninggalkan ponselnya dan semua barangnya di sini. Padahal dia selalu membawa barang-barangnya. Putriku mencoba melacak lokasinya, dan mereka selalu saling melacak. Tapi ponselnya sudah dihapus datanya. Masalahnya yang tidak bisa kami mengerti, dia tidak mungkin menghapus semua foto dan semua informasi dari ponselnya. Semua hal ini jika digabungkan, rasanya tidak masuk akal. Jika Melissa pergi ke suatu tempat dengan sukarela, mengapa dia meninggalkan barang-barang penting seperti KTP dan dompetnya? Belum lagi obat-obatan yang sangat dia butuhkan. Awalnya dilaporkan bahwa saat Melissa pergi, dia membawa obat tiroidnya, alat pengeriting rambut, dan sikat giginya. Saya juga minum obat tiroid. Saya minum Synthroid. Saya sudah pernah bilang sebelumnya, saya membutuhkannya untuk hidup. Jika saya ingin hidup sehat, saya membutuhkan itu. Jadi kenapa kamu membawanya kalau kamu tahu berencana mengakhiri hidupmu sendiri? Ada sesuatu yang tidak beres. Hari berganti minggu dan masih belum ada tanda-tanda Melissa. Keluarga terdekatnya, suami Mark dan putrinya Sierra, memberikan wawancara dengan Dateline NBC, di mana mereka mengumumkan bahwa mereka percaya Melissa pergi atas keinginannya sendiri. Namun keluarga Melissa yang lain, ayah dan saudara-saudaranya, memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Suaminya telah mengeluarkan pernyataan di Facebook yang mengatakan bahwa dia percaya Melissa pergi atas keinginannya sendiri. Dan aku sempat mengikuti pemikiran itu, berpikir, oke, aku akan menghormati suaminya. Aku akan menghormati keluarganya. Tapi di saat yang sama, ibu Melissa, ayahnya, saudara perempuannya, keponakannya, mereka tidak percaya Melissa pergi atas keinginannya sendiri. Mereka tidak berpikir ada alasan apapun di dunia ini yang bisa membuatnya meninggalkan putrinya. Siapa yang merupakan sahabat terbaiknya? Melissa sangat mencintai perannya sebagai seorang ibu. Dia adalah ibu yang luar biasa. Sementara keluarga tidak sepakat tentang apa yang mungkin terjadi pada Melissa, masyarakat luas tidak bisa tidak mengaitkan kasus ini dengan kasus-kasus ilmuwan lain yang hilang. 10 ilmuwan hilang yang memiliki akses ke informasi rahasia. Ini sudah menjadi berita nasional selama berbulan-bulan. Jumlahnya sekarang sudah melebihi selusin orang, baik yang hilang maupun yang meninggal. Semuanya terlibat dalam dunia pertahanan, penelitian nuklir, dan antariksa. Pada bulan April, Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat secara resmi meminta informasi dari FBI, ingin mengetahui apakah ada hubungan nyata antara semua kasus ini. Dan dengan itu, teori konspirasi di dunia maya pun merajalela, mulai dari penutupan informasi tentang UFO hingga spionase intelijen asing dan serangan terencana dari Rusia atau Tiongkok. Dan meskipun tidak ada satupun dari ini yang terbukti, tetap saja muncul pertanyaan yang kita semua tanyakan. Apakah hilangnya Melissa berkaitan dengan para ilmuwan lain yang juga hilang itu? Sulit untuk mengatakan tidak, karena memang ada kesamaan. Maksud saya, negara bagian New Mexico sendiri, menurut saya, merupakan kesamaan utamanya di sini. Dan faktanya, kamu tahu, ada pegawai lain juga yang hilang. Dia sudah pensiun dari Los Alamos, tapi dia hilang. Melissa hilang. Jenderal Neil McCaslin. Maksud saya, dia memang punya koneksi dengan Departemen Pertahanan. Tentu saja, dia bekerja di sana. Dia hilang di New Mexico. Maksud saya, aku bisa terus lanjut. Rasanya sulit bagiku di sini karena aku memang mendengar dari kepolisian negara bagian New Mexico minggu lalu, dan ini berkaitan dengan McCaslin. Ini aku dengar hari Jumat. Mereka bilang padaku, saat ini tidak ada bukti yang mendukung Jenderal McCaslin terkait dengan ilmuwan hilang lainnya. Dan aku bilang, kalian tampak sangat yakin tentang itu. Apakah kalian sudah berbicara dengan lembaga lain? Apakah kalian tahu kan apa yang sebenarnya terjadi? Dan aku bertanya secara spesifik, apakah kalian sudah berbicara dengan lembaga di Los Angeles, Los Alamos? Kalian tahu yang mereka jawab hanya, ya kami sudah berbicara dengan lembaga lain. Dan saat ini kami tidak melihat adanya keterkaitan. Saat ini, aku tidak tahu, tapi mereka memang tidak mau membahasnya. Pengacara keluarga, David Adams, punya pandangan yang sedikit berbeda. Pendapat saya awalnya sebelum terlibat dan melihat begitu banyak orang yang terlibat dalam daftar ilmuwan di seluruh negeri atau orang-orang yang pernah bekerja di laboratorium, ya tampaknya memang ada korelasi yang kuat tentang hal itu. Banyak orang yang hilang dan hal itu sangat berdampak pada kasus ini karena dia bekerja di laboratorium nasional. Tapi setelah terlibat dan belajar lebih banyak, saya tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Saya akan mengatakan bahwa di sisi lokalnya memang ada beberapa telepon yang mengindikasikan adanya konspirasi lokal di pihak pemerintahan. Dan ketika saya mengatakan konspirasi, maksud saya
Ada orang-orang yang menelpon dan menuduh bahwa ada pihak-pihak yang disuap dalam situasi tertentu. Dan saya tidak percaya apapun sampai Anda melihatnya sendiri dan bisa membuktikannya sendiri. Tapi beberapa panggilan ini telah membawa kami ke jalur penyelidikan lain yang makin dalam, bisa dibilang, dalam hal penyelidikan yang telah kami lakukan. Itu membuat saya ingin menyelami lebih dalam beberapa dugaan konspirasi lokal yang disebut-sebut. Jadi harapan kami tentu saja adalah bahwa penegak hukum benar-benar berbicara dengan orang-orang tersebut sehingga kami memiliki pemahaman yang jelas apakah informasi yang bisa mereka berikan itu akurat atau tidak. Intinya, mungkinkah ada konspirasi yang lebih besar di sini? Mungkin saja. Jika ponsel yang diriset ke setelan pabrik dan obat resep tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, lokasi ditemukannya jenazah Melissa benar-benar membuat teori konspirasi semakin liar. Pada tanggal 28 Mei, seorang pendaki yang berjalan melewati bagian terpencil hutan nasional Carson menemukan pemandangan yang mengejutkan. Di sepanjang area McGaffey Ridge, pendaki itu menemukan sisa-sisa manusia dan di sebelahnya sebuah pistol. Selain itu, area ini tidak banyak dilalui orang. Bahkan, tempat ini benar-benar jauh dari jalur yang biasa dilewati. Kepada pendaki yang menemukannya, saya bertanya, apakah area ini, koordinat ini, merupakan daerah yang ramai penduduk? Tidak, tempat itu sangat-sangat terpencil. Bahkan aku merinding saat mengatakannya. Sangat terpencil karena hutan nasional Carson luasnya jutaan ekar. Sepertinya kalau tidak salah saat aku meneliti, luasnya sekitar 2 atau 3 kali negara bagian Rhode Island hutan nasional ini. Dan area spesifik tempat dia ditemukan ini sangat terpencil. Mari kita katakan seperti itu saja. Kamu bisa mengakses area ini lewat Jalan Raya 518, tempat Melissa terakhir kali terlihat berjalan. Jadi, area ini bisa diakses lewat sana. Tapi sekali lagi, kamu harus pergi cukup jauh. Itu sama sekali tidak tepat di pinggir jalan raya. Sama sekali tidak. Jadi ini sangat membingungkan. Dan lokasi ditemukannya jenazah Melissa bukanlah hutan nasional sembarangan. Sebenarnya, itu berada di tanah milik pemerintah federal. Menemukan jasadnya dan melihat betapa terpencilnya lokasi itu, serta bagaimana orang-orang yang pergi ke sana mungkin akan berkata begitu. Hampir mustahil untuk pergi ke sana tanpa bantuan atau tanpa membawa air atau makanan untuk sampai ke sana, karena medannya sangat sulit dan terpencil. Dan kemudian mengetahui bahwa wilayah itu ternyata adalah tanah milik pemerintah federal, kamu tahu, itu juga merupakan hal yang unik. Pada tanggal 30 Mei, Kepolisian Negara Bagian New Mexico membuat pengumuman, menulis dalam siaran pers, kutipan, melalui koordinasi dengan Kantor Penyelidik Medis, OMI, individu tersebut telah dipastikan sebagai orang hilang, Melissa Casillas. Penyebab dan cara kematian belum dapat ditentukan. Sisa-sisa jenazah akan menjalani pemeriksaan antropologi lebih lanjut oleh OMI. Tapi disinilah semuanya kembali berubah arah. Pada tanggal 1 Juni, keluarga Melissa merilis pernyataan ini. Pernyataan tersebut berbunyi, kutipan, kami mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di Rio Chiquito adalah Melissa. Akan ada informasi lebih lanjut, tapi yang bisa kami sampaikan sekarang adalah dia ditemukan di area yang sebelumnya sudah pernah dicari. Ini sangat berat untuk diproses. Hati kami sangat sedih, dan kami benar-benar berniat untuk terus mencari jawaban demi keadilan. Dan itu adalah berita besar. Sisa-sisa jenazah Melissa ditemukan oleh seorang pendaki yang kebetulan berada di sana, di area yang sebenarnya sudah pernah dicari. Pada waktu yang hampir bersamaan, keluarga Melissa menghubungi David Adams untuk meminta bantuan. Saya dipekerjakan oleh pihak keluarga dari ibu, yaitu orang tua Melissa dan saudara perempuannya. Dan saya telah menyelidiki banyak kasus pembunuhan sebelumnya, khususnya kasus perempuan pribumi yang hilang dan dibunuh di masa lalu. Dan saya adalah mantan jaksa federal yang juga fokus pada kejahatan terhadap perempuan di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi seringkali saya menjadi pembicara di konferensi di seluruh negeri. Dan dalam satu situasi, seorang penyidik hadir di konferensi tersebut dan menghubungkan saya dengan keluarga itu. Dan saya cukup cepat menyadari bahwa berdasarkan hal-hal yang saya lihat dalam penyelidikan, saya bisa membantu untuk memberikan pengawasan dan mudah-mudahan membangun momentum agar langkah-langkah yang semestinya diambil karena penyelidikan itu masih berlangsung. Pada bulan Juni, para penyelidik swasta kembali ke area hutan nasional Carson, tempat jenazah Melissa ditemukan. Dan tidak ada yang bisa menduga apa yang mereka temukan. Ya, jadi yang terjadi adalah pihak penegak hukum telah menghubungi keluarga setelah Melissa ditemukan dan memberikan koordinat di mana dia berada,
serta menyatakan bahwa tempat kejadian perkara sudah tidak lagi diamankan, tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Jadi keluarga bersama dengan tim pencarian dan penyelamatan Four Corners pergi ke area tersebut hanya untuk melihat di mana terakhir kali dia berada, tanpa benar-benar berharap menemukan apapun. Dan saya rasa semua orang benar-benar terkejut ketika mereka mulai menemukan apa yang mereka temukan, termasuk, kamu tahu, tulang belulang. Tentu saja seekor anjing, kamu tahu, setidaknya memberikan indikasi bahwa itu bisa jadi tulang manusia. Kamu tahu, berdasarkan pelatihan anjing itu, tapi itu akan ditentukan oleh ahli antropologi. Dan kertas itu sendiri, beberapa hal yang kami identifikasi sebagai kemungkinan, material biologis, darah di tanah, pakaiannya, kamu tahu, yang tampaknya juga sudah tercabik-cabik. Ada beberapa bagian pakaian yang tampaknya juga diduga juga mengandung darah. Ada tali sepatu di sana. Ada pembungkus juga di sana. Jadi setiap hal yang bisa digunakan untuk analisis DNA dan dikaitkan dengan seseorang atau sesuatu, menurut saya sangat-sangat penting dalam kasus seperti ini ketika tidak ada bukti lain. Jadi TKP itu sangat penting. Ya, cukup mengkhawatirkan bahwa bukti ini tidak diamankan oleh polisi negara bagian New Mexico, terutama karena tulang tambahan ditemukan. Maksud saya, mereka juga membawa anjing ke sana. Saya diberitahu oleh anggota keluarga bahwa anjing-anjing itu mengendus tulang-tulang itu seolah-olah itu adalah sisa-sisa manusia. Jadi itu juga patut dicatat. Ada juga pakaian. Mereka akan menguji pakaian ini. Ternyata ada darah di pakaian itu. Sebenarnya saya rasa saya belum memasukkan hal itu ke dalam cerita saya. Saya rasa ini adalah informasi baru di sini, karena saya memang berbicara dengan anggota keluarga setelahnya. Dan ya, memang ada darah di pakaian itu. Dan selain itu, ada potongan-potongan kertas yang sudah disobek di dekat situ. Dan saudara perempuan Melissa, mereka semacam membandingkan tulisan tangan itu dengan beberapa tulisan Melissa di rumah. Atau, kamu tahu, aku pikir keponakannya pernah menyebutkan bahwa Melissa pernah menulis beberapa kartu atau apalah untuknya. Dan mereka bilang, ini terlihat seperti tulisan tangan Melissa. Jadi, tim pencari jelas sangat profesional. Mereka mengamankan barang bukti itu sesuai prosedur dan memberikannya kepada pengacara yang kemudian menyerahkannya kepada kepolisian negara bagian New Mexico. Jadi, kabarnya, atau lebih tepatnya, katanya, polisi sekarang memasukkan barang bukti ini dalam penyelidikan mereka bersama OMI untuk menentukan penyebab dan cara kematian. Karena maksudku, kita berdua tahu itu seharusnya memang dimasukkan. Di lokasi kejadian, para penyelidik menemukan apa yang mereka yakini sebagai fragmen tulang tambahan, beberapa helai rambut, beberapa potong pakaian, dan potongan-potongan kertas yang tercabik secara misterius. Saya jelas sangat penasaran untuk melihat bagaimana para antropolog forensik, kamu tahu, dan temuan mereka dari OMI juga membantu dalam hal itu. Tapi hanya fakta bahwa memang ada kertas yang ditemukan di sekitarnya yang entah itu disobek, dicabik, atau dipotong, apapun sebenarnya keadaannya, dan bisa sejelas itu 11 bulan setelah dia hilang. Mengingat fakta bahwa ada begitu banyak hujan dan salju di daerah itu. Sepertinya sangat tidak mungkin kertas bisa menampilkan tulisan sejelas itu setelah waktu selama itu. Saya sudah banyak bertanya di sini. Saya juga menindaklanjuti dengan firma hukum keluarga Cassius atau firma hukum yang mereka gunakan. Namanya Parnell dan Adams kalau tidak salah. Dan saya sedang menunggu jawaban karena saya ingin tahu seberapa dekat ini dengan pohon dan koordinatnya seperti di mana dia ditemukan. Apakah kita bicara dalam satuan yard, kaki? Apa maksudnya? Maksud saya, kamu tahu, saya ingin tahu, apakah pakaiannya berserakan? Saya punya banyak pertanyaan tentang bagaimana semua ini. Kamu tahu, bagaimana semua ini ditemukan. Tentu saja, saya ingin melihat darah di pakaian itu. Saya ingin memberikannya kepada teman kita, Joe Scott Morgan, yang bisa, kamu tahu, mencoba menentukan pola yang mungkin. Tapi saya belum mendapat kabar balik. Fakta bahwa kamu tahu, semua bukti tambahan itu ditemukan seminggu setelah TKP ditutup. Dan setelah kamu tahu, penyisiran menyeluruh di area itu sudah dilakukan. Tentu saja menimbulkan kecurigaan tambahan. Satu hal yang setidaknya sudah saya identifikasi, yang tidak bisa saya pastikan karena saya belum mengujinya. Tapi kamu tahu, sepertinya ada semacam kantong tembakau misalnya, yang tertinggal di sana. Berbagai jenis rambut, saya bukan ahli, tapi memang terlihat seperti jenis rambut yang berbeda, dan dalam beberapa situasi bahkan terlihat seperti bulu hewan. Jadi semua itu kamu tahu. Setiap petunjuk kecil yang bisa kamu temukan di tempat kejadian perkara,
sangat membantu dan bisa menjadi bukti kunci nanti yang mengidentifikasi seseorang yang mungkin pernah ada di sana. Jadi menganalisisnya secara forensik itu sangatlah penting. Jadi, bagaimana mungkin para penyidik yang teliti bisa melewatkan semua bukti ini pada awalnya? Jadi, saya menghubungi kepolisian negara bagian New Mexico pada hari Senin. Dan kamu tahu, sebelum ini saya sangat terkesan dengan waktu respons mereka. Mereka cepat, mereka juga berinteraksi dengan saya. Mereka bilang, kamu tahu, itu adalah PIO yang saya ajak bicara. Dan dia berkata, saya akan mendapatkan semua jawaban ini untukmu. Dan ini terjadi sekitar seminggu yang lalu ketika saya pertama kali melaporkan bahwa tidak ada proyektil di tengkoraknya. Tapi saya melihat semua informasi ini, dan saya berpikir, tidak, saya harus tahu kenapa mereka melewatkan ini. Tapi seperti yang kamu bilang, maksudku, mungkin mereka tidak menganggap itu penting, tapi aku juga tidak tahu apa alasannya. Kamu tahu, mungkin mereka memang begitu. Dan sekali lagi, ini hanya spekulasi. Aku tidak berpikir penegak hukum bekerja seperti ini. Tapi mungkin mereka melihat TKP dan mereka bilang, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Maksudku benar kan? Apalagi ketika kamu tahu sudah lama punya narasi bahwa Melissa pergi atas kemauannya sendiri. Jadi aku merasa semua ini mungkin membuat polisi berpikir aku tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Ini sebenarnya berlaku secara umum untuk penegak hukum di mana saja. Kamu tahu, sayangnya ada sejarah panjang tentang tidak dilakukannya penyelidikan dan penuntutan secara benar terhadap kejahatan terhadap perempuan. Sebagian besar sejarah itu didokumentasikan dalam Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan, terutama soal tingkat kekerasan yang tidak seimbang. Tapi juga fakta bahwa 1 dari 3 perempuan akan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka. Dan kemudian kamu juga harus memikirkan soal kurangnya pelaporan terhadap hal itu. Semua itu membuat kita harus lebih sadar bahwa kita perlu menerapkan pendekatan yang lebih peka terhadap trauma saat melakukan banyak investigasi seperti ini. Dan berdasarkan pengalaman saya, ketika seseorang tidak melakukan investigasi awal seperti seharusnya sejak awal, kamu jelas tidak akan melihat investigasi yang baik terkait orang hilang dan terbunuh dari komunitas kita juga harus menjadi prioritas utama. Jadi menurut saya hal pertama adalah saya merasa benar-benar ada kurangnya rasa belas kasih dalam cara investigasi itu dilakukan. Dan saya pikir itu tercermin sepanjang investigasi tersebut. Saya sendiri telah menerima telepon dari beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan pesan di hotline informasi, berharap mendapat panggilan balik. Bukan informasi yang benar-benar menjadi bukti kuat, tapi jelas informasi yang akan sangat berharga dalam melakukan investigasi lengkap untuk kasus yang menjadi berita nasional. Ketika ada seseorang yang hilang dan orang itu bekerja di, Anda tahu, beberapa laboratorium federal, jadi tentu saja ada harapan bahwa hal ini seharusnya dilakukan dengan keahlian yang jauh lebih menyeluruh ketika menyangkut sisi kriminalnya. Namun demikian, Anda tahu, mengingat fakta bahwa dia bekerja di sebuah area yang telah menjadi perhatian nasional dalam banyak kesempatan sebelumnya, Anda tentu ingin memperhatikannya. Dan sejujurnya, mengingat fakta bahwa dia ditemukan di lahan federal dan memiliki pekerjaan itu, Anda tahu, saya akan menduga dan berharap bahwa FBI setidaknya terlibat dalam beberapa bagian awal penyelidikan. Dan sejauh yang saya pahami, mereka tidak terlibat dalam mendatangi lokasi tempat dia ditemukan dan belum banyak melakukan sesuatu dalam kasus ini. Dan saya berharap mereka akan lebih terlibat mengingat faktor-faktor tersebut. Selain hanya bukti baru ini, dilaporkan juga ada kontaminasi di tempat kejadian perkara oleh petugas pertama yang datang. Ada kulit jeruk yang jelas juga menjadi tanda bahaya awal. Dan kami kemudian mengetahui bahwa penegak hukum menyatakan kulit jeruk itu berasal dari seseorang di tim penegak hukum mereka. Sebagai mantan jaksa dan telah meninjau banyak tempat kejadian perkara, saya tentu tidak ingin ada jenis kontaminasi apapun terjadi di TKP, di mana apapun tertinggal di sekitarnya. Tentu saja, Anda pasti ada itu. Harapan dan ekspektasi saya, seperti halnya ekspektasi masyarakat umum, adalah tempat itu bersih dari segala sisa-sisa yang ditinggalkan oleh penegak hukum. Jadi tidak menimbulkan masalah apapun. Jadi setidaknya kita bisa memastikan bahwa penegak hukum akan mengatakan kulit jeruk itu milik mereka. Kabar baiknya adalah semua informasi baru ini telah diberikan kepada penegak hukum dan penyelidikan atas kematian Melissa masih terbuka dan terus berlangsung. Awalnya respons dari penegak hukum adalah, wah ini mengejutkan karena kami pikir kami sudah memiliki 95%
dari, kamu tahu, semua sisa-sisa Nona Melisa sudah kami miliki. Jadi sangat mengejutkan melihat ada sesuatu yang ditemukan di sana. Karena saya paham bahwa setidaknya ada 7 orang dari tim penegak hukum yang telah menyelidiki tempat kejadian perkara ini. Yang saya rasa mereka semua akan membenarkannya. Mereka sangat lelah dan kehabisan tenaga saat sampai di sana. Hanya karena medan yang harus dilalui untuk sampai ke sana. Tapi yang jelas cukup mengkhawatirkan bahwa mereka agak cuek terhadap semua barang yang ditemukan di sana. Seolah-olah itu tidak terlalu penting. Dan setelah meninjau kasus-kasus di mana keluarga tidak diberi kesempatan untuk benar-benar menganalisis secara forensik barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara, Anda tahu. Dan bagaimana hal itu jelas bisa menyebabkan situasi di mana keadilan atau pertanggungjawaban tidak tercapai. Kamu pasti tidak ingin melihat ada kesalahan. Jadi seperti yang saya pahami, analisis itu seharusnya dilakukan dengan cara beberapa temuan tersebut akan diberikan kepada kantor penyidik medis. Dan beberapa temuan itu akan tetap berada di tangan penegak hukum untuk mereka lakukan analisis lain. Tapi sebagian besar dikirim ke OMI. Sebenarnya, saya sudah menghubungi pengacara OMI hanya untuk memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas bahwa ini ditemukan, dan bahwa mereka juga akan mengambil ini sebagai barang bukti. Dan itu memang terjadi, mereka datang dan mengumpulkan semua barang bukti, serta mengambil foto-foto barang bukti tersebut di kantor. Saya sendiri tidak mengkonfirmasi hal itu dengan OMI. Namun, menurut firma hukum, mereka percaya bahwa semua ini akan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan barang bukti yang sama untuk pengujian bersama senjata, tulang-tulangnya, dan sebagainya. Saya rasa analisis forensik terhadap senjata api itu juga akan memberikan indikasi apakah senjata itu sudah berada di luar untuk waktu yang sangat lama atau tidak. Karena akan ada beberapa kausan, kemungkinan karat pada senjata api jika memang sudah berada di luar dalam kondisi seperti itu selama waktu yang lama. Harus ada juga pengujian darah. Dan ini kembali ke laporan yang kita bicarakan sebelumnya. Melisa dan suaminya sering berburu. Menurut Lauren, sepatu bot berburu Mark bisa menjadi bukti baru. Dan aku baru mulai membaca laporan polisi, dan aku melihat bahwa, kamu tahu, polisi mengambil sepatu bot kamuflase miliknya yang ada darahnya. Tapi mereka adalah pemburu. Keluarga ini memang keluarga pemburu. Jadi, kamu tahu, kita belum melihat hasil dari darah ini sama sekali. Tapi aku yakin itu mungkin darah hewan. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Tapi pertanyaan berikutnya di sini adalah tentang garis waktunya. Kita masih menunggu hasil autopsi dan penyebab serta cara kematian Melisa. Apakah ada indikasi kapan informasi ini bisa dirilis? Dan itu adalah salah satu hal yang saya tanyakan ke firma hukum. Saya hanya bilang, apakah kalian punya perkiraan waktu sama sekali untuk hasil OMI? Dan dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu tahu, dia tidak mengatakan ini secara spesifik. Tapi dia sedikit memberi isyarat bahwa mungkin akan lebih lama, karena mereka memberikan bukti baru kepada polisi untuk dipertimbangkan saat melakukan ini. Kita sama sekali tidak tahu soal waktunya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kamu tahu, seharusnya kita sudah mulai melihat beberapa laporan awal dan temuan dari OMI dan penegak hukum. Dalam 30 hari ke depan, semoga saja. Dan meskipun semua informasi baru ini terungkap, karena beberapa detektif swasta yang disewa oleh keluarga Melisa, ada juga drama yang melibatkan detektif swasta terkenal. Pada tanggal 16 Juni, seorang hakim pengadilan distrik ke-8 memberikan Mark Cassius perintah larangan mendekat sementara terhadap detektif swasta Thomas McNally. Menurut media lokal Taos News, Mark menuduh McNally telah menargetkan dirinya dan keluarganya sejak bulan April tahun ini dengan kampanye pelecehan publik, pencemaran nama baik, dan ancaman kriminal yang terus meningkat. Selama sidang bulan lalu, Mark mengatakan kepada hakim, kutip, "Yang mulia, hanya untuk memberi Anda gambaran, saya sudah tidak lagi di media sosial. Pelecehan dan semua yang terjadi itu terlalu berat. Jadi, dari sebagian hal yang beredar itu, saya dikirimi tangkapan layar. Tapi kami menerima tangkapan layar setiap hari." Taos News melaporkan bahwa McNally diduga melecehkan Mark di media sosial dan melalui pesan teks dengan mengatakan bahwa Mark membunuh istrinya. McNally juga diduga menghubungi tempat kerja Mark, mempublikasikan catatan keuangannya, dan bahkan mendorong masyarakat untuk mengawasi Mark dan Sierra dengan menggunakan ponsel yang tidak bisa dilacak. Di halaman Facebook publik McNally, Emerald Eye Investigations and Consulting, dia diduga menulis, kutip, "Tidak ada yang aman, Mark, akui dosamu." Pada tanggal 16 Juni, Hakim Emilio Chavez mengabulkan perintah larangan mendekat sementara dengan mengatakan, kutip,
Perilaku yang dituduhkan bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan merupakan rangkaian perilaku yang berkelanjutan, melibatkan komunikasi berulang, tuduhan di depan umum, ancaman, intimidasi, dan kontak yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada Marcus Sias dan keluarganya. Jadi Mark Casillas diberikan TPO oleh seorang hakim New Mexico terhadap Thomas McNally karena kurasa itu adalah pelecehan daring, terutama dari apa yang aku lihat. Penyelidik swasta ini disewa oleh keluarga Melissa, ibunya, saudara perempuannya, dan keponakannya. Dan omong-omong, mereka sudah tidak bekerja sama lagi. Sebenarnya penyelidik swasta itu memutuskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan penyelidikan seperti keadaannya saat itu. Tapi ya, dia menuduh Mark Casillas atas banyak hal. Dia juga membagikan banyak informasi di halaman Facebooknya. Mark Casillas menepakan bahwa dia mengancam dirinya dan putri-putrinya dari pernikahan sebelumnya, mengancam nyawa mereka. Ketika Mark mengirimkan surat somasi, dia ternyata, kamu tahu, malah pergi ke dunia maya dan justru semakin memperkeruh suasana. Dan kemudian ketika waktunya tiba untuk, kamu tahu, menghadiri sidang virtual tentang kemungkinan perintah perlindungan sementara ini, McNally tidak muncul. Sekarang, dia bilang itu karena dia tidak menerima surat panggilan dengan benar, atau dia sama sekali tidak menerimanya. Tapi menurutku, hakim melihat itu. Dan dia seperti, kamu tahu, baiklah, saya akan mengabulkan ini setidaknya sampai bulan September. Tapi, kamu tahu, McNally sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang untuk membicarakan kasus ini. Dia hanya dilarang untuk, menyalahkan Mark secara langsung. Tapi yang jelas, aku rasa dia tidak akan melakukan pekerjaan tambahan apapun terkait hal itu. Penyelidikan atas hilangnya dan kematian Melissa masih berlangsung, dan kita masih belum punya banyak jawaban. Tapi, bagi mereka yang paling dekat dengan kasus ini, masih ada hal-hal yang memang tidak masuk akal. Perlu diingat, mereka menemukan sisa-sisa tubuh Melissa pada tanggal 28. Mereka mengonfirmasi itu adalah dirinya pada tanggal 30 melalui rekam medis gigi. Dan baru pada tanggal 1, mereka melakukan pemindaian awal pada tengkoraknya. Dan mereka memastikan tidak ada proyektil. Jadi asumsi saya adalah dengan pemikiran bahwa dia pergi sendiri. Yang omong-omong, saya rasa tidak begitu. Saya rasa dia tidak pergi sendiri. Dengan asumsi itu, begini, dan dengan senjata di dekatnya, mungkin mereka hanya berkata, kamu tahu, ini terlihat seperti bunuh diri. Ya, karena beberapa alasan, saya tidak berpikir dia pergi sendiri. Saya tentu saja dari sudut pandang saya dan semua yang telah saya lihat, saya sangat curiga bahwa ada unsur kejahatan dalam kasus ini. Saya pikir mengingat situasi Melissa, sehari sebelum dia menghilang adalah ulang tahun pernikahan ke-20-nya. 3 hari sebelumnya adalah kelulusan SMA putrinya. Dan mengingat bagaimana keluarga dan komunitasnya mengenal dia, hal seperti ini tidak akan pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dia bukan orang yang akan menghilang atau mempertimbangkan bunuh diri. Jadi tanda-tanda bahaya awal itu tentu saja sangat jelas. Bagaimana ponselnya ditinggalkan, dan kedua ponsel tersebut semua informasinya dihapus, tentu saja juga mencurigakan. Tidak membawa obat-obatan atau apapun seperti itu, kemanapun dia pergi saat itu. Semua tanda bahaya itu sudah ada sejak awal. Sebenarnya, teori bahwa Melissa kabur untuk mengakhiri hidupnya bisa saja mempengaruhi penilaian para penyelidik sejak awal. Spekulasi bahwa itu bisa saja bunuh diri, menurut saya, adalah sesuatu yang cenderung dilakukan kebanyakan orang dalam situasi di mana belum banyak upaya untuk menentukan apakah ada tindak kejahatan atau tidak. Jadi, saya tentu tidak akan pernah menyarankan bahwa ketika ada penemuan jenazah tanpa saksi, bunuh diri menjadi kesimpulan pertama. Tidak terlalu mengejutkan bagi saya bahwa hasil CT scan yang pada titik ini hanya bisa saya spekulasikan karena saya belum melihat laporan tersebut. Jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu benar. Tapi jelas ada beberapa temuan yang dirilis yang menunjukkan tidak ada indikasi adanya luka tembak di kepala. Dan semua itu bagi saya berarti ada penyebab kematian yang berbeda yang seharusnya kita lihat dalam temuan dari OMI. Saat saya mulai membaca laporan polisi ini, saya percaya seharusnya ada sedikit lebih banyak urgensi di awal. Jika anggota keluarga inti, seperti suami Melissa, mungkin memberikan sedikit lebih banyak penekanan pada temukan istriku. Dia hilang, bukan seperti saya pikir dia pergi sendiri. Saya rasa itu kamu tahu, dan bahkan jika kamu berpikir seperti itu, tidak apa-apa. Kamu pasti punya alasan. Itu tidak masalah. Tapi jika saya penegak hukum, saya ingin menggali lebih dalam. Saya ingin tahu alasannya. Kamu tahu maksud saya.
Saya ingin mengetahui setiap kemungkinan dalam kasus ini. Saya ingin mengeksplorasi semuanya. Sementara itu, orang-orang terdekat keluarga mengatakan mereka mengalami gelombang emosi seiring berlalunya hari. Saya rasa mereka baru saja memulai babak baru dalam kesedihan mereka sekarang setelah dia ditemukan. Harapan terakhir yang mereka miliki bahwa mungkin dia masih di luar sana, masih hidup, dan suatu hari akan kembali ke rumah, kini telah hilang. Sekarang saya rasa kesedihan itu telah berubah menjadi tuntutan pertanggungjawaban dan keadilan. Karena mereka percaya ada banyak kejanggalan dalam kasus ini juga. Mereka dengan cemas menunggu adanya suatu kesimpulan terkait forensik dalam kasus ini, agar mereka benar-benar bisa mulai sembuh. Mengetahui bahwa jika ada seseorang yang terlibat dan ini adalah kasus pembunuhan, maka orang tersebut dibawa ke pengadilan dalam kasus ini. Dan saya pikir itu benar-benar akan membuka jalan bagi mereka untuk memulai perjalanan penyembuhan. Jika tidak, ini telah menjadi masa yang sangat melelahkan secara emosional bagi keluarga. Saya rasa mereka hanya berusaha sangat berhati-hati dengan segala sesuatu. Saya rasa mereka bingung. Dan seperti yang saya sebutkan, mereka sangat frustrasi dan sedih karena harus membela Melissa dari semua ini. Tuduhan bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri, itu justru mereka bantah. Karena mereka tahu seperti apa pribadinya dan tahu dia tidak akan melakukan itu. Jadi menurut saya, mereka bahkan belum sempat berduka. Saya akan mengatakan bahwa saat menemukan jenazah Melissa dengan pistol di dekatnya, di mana pikiran semua orang yang mungkin tidak memikirkan tentang hubungan Los Alamos atau hal lainnya, pikiran mereka langsung mengarah ke bunuh diri. Dan itu sangat menghancurkan bagi keluarganya, karena mereka tahu dia tidak akan melakukan itu. Mereka tahu dia tidak akan melakukan itu. Mereka tahu ada lebih banyak hal dalam cerita ini. Jadi kamu tahu, demi mereka, aku berharap kita bisa mendapatkan beberapa jawaban agar mereka bisa, kamu tahu, punya waktu yang semestinya untuk berduka. Karena penyelidikan masih terbuka dan sedang berlangsung, saluran informasi masih tersedia dan menunggu petunjuk baru masuk. Setelah itu tentu saja ada saluran informasi dan banyak informasi yang dikirimkan dari masyarakat. Dan ada banyak hal yang harus ditelusuri di situ. Dan tentu saja ketika kasus seperti ini terjadi, akan ada banyak teori konspirasi dan mungkin ada informasi yang sama sekali tidak relevan atau tidak membantu. Tapi ada banyak orang yang maju dan memberikan informasi yang menunjukkan bahwa ini bukan perbuatannya. Dan masing-masing dari mereka harus diajak bicara dan harus, Anda tahu, diperiksa dan dilihat apakah ada bukti konkret yang mendukung hal-hal yang mereka spekulasikan juga. Menurut saya, biasanya ada daftar pemeriksaan untuk kasus-kasus seperti ini, dan Anda seharusnya memeriksa daftar itu dengan sangat teliti. Untuk memastikan Anda telah menelusuri setiap kemungkinan hal yang belum terjawab atau bukti tidak langsung yang bisa mengarah pada sebuah kesimpulan dalam penyelidikan. Dan dari informasi yang sudah saya lihat dan dengar, memang ada beberapa orang yang terlibat yang akan saya ajak bicara dan coba dapatkan beberapa jawaban dari mereka untuk menjelaskan beberapa hal yang telah disarankan oleh orang-orang yang menelpon ke saluran informasi. Jika Anda memiliki informasi tentang hilangnya atau kematian Melissa Casillas, hubungi Kepolisian Negara Bagian New Mexico. Tapi bagi sebagian orang, seperti Lauren Conlin, jelas ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Siapapun, jika memang ada orang lain yang terlibat, dan saya percaya memang ada orang lain yang terlibat, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kamu harus memikirkan itu. Atau jika mereka punya kendali atas Melissa. Karena ingat, dia punya 2 ponsel. Keduanya sudah diriset ke pengaturan pabrik. Sekali lagi, saya harus berspekulasi bahwa seseorang menyuruhnya melakukan itu. Seseorang memaksanya melakukan itu, atau menginstruksikannya untuk melakukannya. Dan disitulah skandal hari ini meninggalkan kita dengan misteri kematian dan hilangnya Melissa Casillas. Hanya itu. Benar-benar misteri total. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak atau terhubung denganku di media sosial, kamu bisa menemukanku di platform seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku Sierra Gillespie, pembawa acaramu. Dan sampai jumpa di lain waktu.